Harta yang kita miliki hari ini sebenarnya bukan sepenuhnya milik kita. Di dalamnya ada hak orang lain yang Allah titipkan. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Allah, tetapi juga kepedulian dengan sesama. Dan salah satu bentuk kepeduliannya itu adalah zakat. Berbicara mengenai zakat, zakat secara bahasa berarti suci, bersih, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ayat ini menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa. Zakat bukan untuk membuat harta berkurang, tapi justru membersihkannya. Seperti air yang kotor, kalau tidak disaring lama-lama merusak. Zakat adalah penyaring dari harta kita. Adapun kedudukan dan hukum zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan hukumnya wajib bagi muslim yang mampu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah, Wa aqimus salata wa atuz zakah. Salat dan zakat selalu disebut bersamaan. Artinya, ibadah kepada Allah harus diiringi dengan kepedulian kepada manusia. Lalu, bagaimana dengan saudara kita yang memiliki keterbatasan? Nah, Islam adalah agama yang adil dan tidak semua orang langsung diwajibkan zakat. Adapun syarat wajib zakat diantaranya, yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, memiliki harta secara penuh. Yang keempat, hartanya mencapai nisab. Dan yang terakhir, telah berlalu haul atau 1 tahun, khusus zakat mal. Macam-macam zakat. Zakat dalam Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik yang kaya ataupun miskin, di akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan jiwa setelah menjalani ibadah puasa. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci orang yang berpuasa. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat orangnya, bukan hartanya. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta jika harta tersebut sudah mencapai nisab dan tersimpan selama waktu 1 tahun. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam harta kita ada hak orang lain. Kalau yang tadi zakat fitrah adalah zakat orangnya, dan sedangkan kalau zakat mal itu adalah zakat hartanya, bukan orangnya. Adapun siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat? Allah sudah menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Allah berfirman, yang artinya zakat itu hanya untuk 8 golongan berikut. Pertama, fakir. Fakir adalah orang yang hampir tidak punya apa-apa dan tidak punya penghasilan tetap, dan kebutuhan dasarnya juga tidak terpenuhi. Fakir itu adalah kondisi yang paling berat. Lalu yang kedua adalah miskin. Sedangkan miskin adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bedanya fakir dengan miskin, fakir hampir tidak punya apa-apa, miskin punya uang tapi kurang. Kemudian yang ketiga ada amil, yaitu orang yang mengelola zakat dan mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan zakat. Contohnya seperti petugas Basnas atau lembaga resmi zakat. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau yang hatinya sedang didekatkan kepada Islam. Kenapa mu'alaf masuk kriteria orang-orang yang berhak menerima zakat? Nah, zakat diberikan agar hatinya mantap dan tidak merasa sendirian. Yang kelima ada rikob. Rikob adalah orang yang ingin dibebaskan dari perbudakan atau penindasan. Di zaman sekarang, itu termasuk korban penindasan berat atau perdagangan manusia. Yang keenam ada gharim, yaitu orang yang berutang dan tidak mampu melunasinya. Nah, tetapi utangnya
hanya karena kebutuhan, bukan untuk maksiat. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang atau kegiatan yang berjuang di jalan Allah, seperti dakwah, pendidikan Islam, dan kemaslahatan umat. Yang kedelapan ada Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Nah, lalu bagaimana kalau dia kaya di kampungnya? Di sini disebutkan, walaupun dia kaya di kampungnya, kalaupun di perjalanannya kehabisan bekal, dia tetap berhak menerima zakat. Jadi teman-teman, zakat bukan tentang kehilangan, tetapi tentang keberkahan. Karena harta yang dizakati tidak pernah benar-benar berkurang. Ia tumbuh di dunia dan di akhirat nanti. Mari kita tunaikan zakat tepat waktu, bersihkan harta, tenangkan jiwa. Sekian dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangan. Jika terdapat kesalahan, itu murni dari kesalahan saya pribadi dan benarnya itu datang dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.